Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, kehidupan berjalan tenang dan damai. Penduduk desa, yang sebagian besar adalah petani, menjalani hari-hari mereka dengan sederhana. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika kabar tentang wabah aneh mulai menyebar dari desa ke desa lain. Orang-orang yang terinfeksi menjadi agresif dan kehilangan akal sehat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi makhluk yang tidak lagi manusia. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, suara jeritan menggema di desa. Seorang penduduk desa bernama Rudi, yang baru pulang dari ladang, melihat sosok-sosok aneh berkeliaran di jalanan. Mereka berjalan dengan langkah goyah, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Rudi merasa ada yang tidak beres dan segera berlari menuju rumahnya. Di dalam rumah, Rudi memberitahu istrinya, Sari, tentang apa yang dilihatnya. Mereka berdua berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Malam itu, mereka mendengar suara ketukan di pintu. Rudi dengan hati-hati membuka pintu, dan di depan mereka berdiri tetangga mereka, Pak Joko, dengan wajah yang penuh luka dan darah. "Tolong, mereka datang!" teriak Pak Joko sebelum terjatuh ke tanah. Rudi dan Sari segera menarik Pak Joko ke dalam rumah dan mengunci pintu. Mereka mendengar suara gemuruh di luar, suara langkah kaki yang berat dan geraman yang mengerikan. Rudi berusaha menenangkan Sari, tetapi ketakutan semakin menguasai mereka. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desa mereka. Keesokan harinya, Rudi dan Sari memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka keluar dari rumah dan melihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa rumah terbakar, dan mayat-mayat tergeletak di jalanan. Di antara mayat-mayat itu, Rudi melihat sosok-sosok yang sebelumnya ia kenal, kini berubah menjadi zombie yang mengerikan. Mereka tidak lagi memiliki ingatan atau kemanusiaan, hanya dorongan untuk menyerang. Desa itu menjadi medan perang. Penduduk yang selamat berusaha melawan, tetapi jumlah zombie semakin banyak. Mereka menyerang dengan brutal, menggigit dan mencabik-cabik tubuh manusia. Rudi dan Sari berlari ke hutan, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Namun, hutan itu ternyata dipenuhi dengan zombie yang berkeliaran, seolah-olah mereka telah menunggu kedatangan Rudi dan Sari. Setelah berhari-hari bersembunyi, Rudi dan Sari merasa putus asa. Mereka mendengar suara jeritan dan tangisan dari desa, suara teman-teman dan keluarga mereka yang terjebak dalam kengerian. Rudi bertekad untuk kembali dan membantu mereka, meskipun Sari berusaha mencegahnya. "Kita tidak bisa kembali, itu bunuh diri," teriak Sari, tetapi Rudi tidak mendengarkan. Dengan hati yang berat, Rudi kembali ke desa. Dia melihat mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana, dan suara jeritan semakin memudar. Ketika dia sampai di alun-alun desa, dia melihat sosok-sosok zombie yang berkeliaran, dan di tengah-tengah mereka, dia melihat Sari. Rudi berlari ke arahnya, tetapi saat dia mendekat, dia menyadari bahwa Sari telah terinfeksi. Wajahnya pucat, dan matanya kosong, tidak lagi mengenali suaminya. Rudi merasa hancur. Dia tidak bisa membiarkan Sari menjadi salah satu dari mereka. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia mengambil keputusan yang sulit. Dia mengucapkan selamat tinggal dan melarikan diri ke hutan, berusaha untuk tidak melihat ke belakang. Namun, saat dia berlari, dia mendengar suara jeritan yang semakin menjauh, suara yang membuat hatinya hancur. Hari-hari berlalu, dan Rudi menjadi satu-satunya yang tersisa. Dia bersembunyi di hutan, tetapi rasa kesepian dan ketakutan terus menghantuinya. Dia mendengar suara-suara zombie yang berkeliaran di sekitar, dan setiap malam, dia terbangun dengan mimpi buruk tentang desa yang hancur. Rudi tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Desa kegelapan telah jatuh, dan tidak ada yang selamat dari tragedi ini. Akhirnya, pada malam yang kelam, Rudi memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dia berjalan menuju desa, siap menghadapi apapun yang menantinya. Ketika dia tiba di alun-alun,
dia melihat bayangan-bayangan zombie berkeliaran, dan di antara mereka, dia melihat sosok Sari. Dengan hati yang penuh rasa sakit, Rudy melangkah maju, siap untuk bergabung dengan mereka yang telah pergi. Desa kini menjadi tempat yang sunyi, di mana hanya suara angin yang terdengar. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehidupan. Hanya kegelapan yang menyelimuti, mengingatkan akan tragedi yang telah terjadi. Dan di antara bayangan-bayangan itu, jiwa-jiwa yang hilang berkeliaran, terjebak dalam kengerian yang tak berujung.